Pernah kepikiran gak sih kenapa kita menyembah Sang Pencipta? Tapi bukan sekedar jawaban, karena dari dulu begitu, melainkan jawaban yang benar-benar logis, yang masuk akal. Nah, kali ini, yuk kita bedah bareng-bareng argumen rasional di baliknya, selangkah demi selangkah. Coba deh berhenti sejenak. Lihat sekeliling kita. Langit yang begitu luas, bumi yang kita pijak, bahkan tubuh kita sendiri yang luar biasa rumit. Pertanyaan paling dasar yang muncul di kepala kita pasti, masa sih semua ini cuma kebetulan? Atau, jangan-jangan ada seorang perancang yang luar biasa hebat di baliknya? Nah, pertanyaan inilah gerbang dari semua pembahasan kita. Pertanyaan barusan itu langsung membawa kita ke titik awalnya. Karena begini, kalau kita sepakat bahwa ada sang perancang, ada sang pencipta, maka secara logis pasti ada konsekuensinya kan? Yuk, kita lihat premis dasarnya. Yap, sesederhana ini, inilah inti dari argumennya. Ibadah itu adalah sebuah konsekuensi logis dari fakta penciptaan. Siapa yang menciptakan, ya dialah yang paling berhak untuk disembah. Simpel kan? Dan ini bukan sekedar dogma loh, tapi sebuah argumen yang fondasinya adalah akal sehat. Sekarang bagian yang menarik nih. Ternyata argumen rasional yang barusan kita pikirkan bersama ini ditegaskan langsung loh oleh sang pencipta sendiri. Mari kita lihat satu ayat kunci di dalam Al-Quran yang jadi pilar dari argumen ini. Nah, coba perhatikan baik-baik polanya di ayat ini. Dari surah Al-Baqarah. Ada perintah, sembahlah Tuhanmu. Dan langsung setelah itu dikasih alasannya. Yang telah menciptakan kamu. Hubungannya itu jelas sekali, sebab akibat. Sembahlah dia karena dialah yang menciptakanmu. Titik. Dan ternyata para ulama dari dulu juga melihatnya seperti itu. Mereka nggak cuma memandang ini sebagai perintah biasa. Mereka bahkan menyebutnya sebagai burhan qot'e, yang artinya bukti rasional yang sudah final, yang tak terbantahkan. Intinya, argumen sembah dia yang menciptakanmu ini dianggap sebagai fondasi logika yang paling kokoh untuk beribadah. Eits, tapi tunggu dulu. Argumennya nggak berhenti di menciptakan doang loh. Hubungan antara kita dengan pencipta itu bukan seperti pembuat jam yang selesai bikin jam tangan lalu ditinggal begitu saja. Enggak. Perannya itu terus-menerus setiap saat. Disinilah kita perlu paham satu kata kunci, ar-Rabb. Istilah ini maknanya jauh lebih luas dari sekedar pencipta. Ar-Rabb itu artinya dia yang juga jadi Tuan kita, Raja kita, yang memberi rezeki, yang memelihara, dan yang mengatur segalanya. Setiap detik. Jadi, ketergantungan kita padanya itu ya total 100%. Lihat deh perbandingan ini. Kontrasnya jelas banget. Di satu sisi ada dia, sang pencipta, pemilik mutlak, pengatur semesta. Di sisi lain, ada kita, makhluk yang diciptakan yang pada hakikatnya nggak memiliki apa-apa dan sepenuhnya diatur dan bergantung. Nah, jurang perbedaan yang super jauh inilah yang jadi alasan logis kenapa ibadah itu ya cuma buat dia, nggak bisa dialihkan ke yang lain. Biar lebih mudah, kita pakai analogi sederhana ya, kepemilikan. Gini deh, kalau seorang seniman saja punya hak penuh atas karya lukisannya, masa sih sang pencipta alam semesta ini nggak punya hak yang paling absolut atas semua ciptaannya? Tentu saja punya kan? Nah, hak tertingginya itulah hak untuk disembah. Oke, sekarang semua kepingan puzzle-nya udah ada di tangan kita nih. Ada fakta bahwa dia itu pencipta, pemilik sekaligus pengatur. Yuk, sekarang kita coba susun semuanya jadi satu alur penalaran yang runtut. Begini alur logikanya. Langkah pertama, kita akui dulu faktanya. Dia adalah satu-satunya pencipta dan pemelihara. Oke? Nah, kalau kita sudah sepakat di sini, maka konsekuensinya di langkah kedua adalah berarti dia juga satu-satunya raja dan penguasa yang mutlak. Logis kan? Dari situ kesimpulan rasionalnya di langkah ketiga, ya sudah, berarti hanya dia yang berhak untuk disembah. Jadi, sampailah kita pada sebuah kesimpulan yang rasanya nggak bisa dihindari lagi. Sebuah kesimpulan yang lahir bukan karena perasaan atau tradisi, tapi murni dari hasil sebuah argumen rasional yang kuat dari awal sampai akhir. Dan inilah inti dari semuanya. Ibadah, pada hakikatnya, bukanlah sekedar serangkaian gerakan atau ritual. Ibadah itu adalah manifestasi dari sebuah kesimpulan logis. Saat akal kita sudah sampai pada pengakuan, oke, saya mengakui siapa pencipta saya, maka tindakan menyembah adalah respons yang paling jujur dan paling rasional. Jadi sebagai penutup, mari kita coba balik pertanyaannya. Kalau semua alur logika menuntun kita ke sana, mungkin pertanyaan yang tersisa untuk diri kita bukan lagi mengapa kita harus menyembahnya, tapi justru
bagaimana mungkin kita bisa untuk tidak menyembahnya? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan. Sampai jumpa di lain kesempatan.